Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Rosita dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Leting 2018 di Universitas Syah Kuala. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai PAUD Al-Huda, di mana latar belakang dari PAUD Al-Huda ini sendiri berdiri pada tahun 2010 di salah satu desa Kecamatan Tepas Selatan di Desa Badegong, Kabupaten Simelu. Nah, di mana PAUD Al-Huda ini berdiri dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar dan juga ada dukungan dari pemerintahan setempat. Nah, untuk PAUD Al-Huda ini sendiri itu sudah sesuai dengan standar PAUD yang tertera di dalam Permendikbud 137 ataupun 146, di mana baik dari STPPA-nya, standar isi, standar proses, standar pengawasan, sampai ke standar pembiayaan. Nah, semuanya itu sudah sesuai dengan standar PAUD yang tertera di dalam Permendikbud 137 maupun 146, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada visi misi dari PAUD Al-Huda. Nah, untuk visinya sendiri itu adalah memberdayakan nilai takwa dan ilmu sejak usia dini sehingga terciptanya manusia yang intelektual dan juga religius. Nah, untuk merealisasikan visi dari PAUD Al-Huda ini maka diperlukan misinya. Nah, untuk misinya sendiri yaitu belajar harmonis memberdayakan pendidikan anak usia dini melalui kegiatan bermain dan juga belajar harmonis. Nah, di mana dengan belajar melalui bermain, di mana kita tahu bahwa bermain itu adalah cara belajarnya si anak, di mana dari bermain anak mendapatkan pengalaman sehingga itu akan menjadi pembelajaran yang sangat bermakna kepada si anak. Nah, dan juga di sini memberdayakan kegiatan bermain secara harmonis sehingga menimbulkan rasa kasih sayang kepada si anak. Untuk selanjutnya itu ada tujuan visi misi. Tentunya di setiap kegiatan ataupun aktivitas yang akan kita lakukan dalam setiap pembelajaran ataupun program, tentunya ada goalsnya, ada tujuannya, tujuan akhirnya. Nah, di mana tujuan dari visi misi PAUD Al-Huda ini yang ada 4 poin. Di mana yang pertama, mencerdaskan anak-anak bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari usia dini. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan intelektual setiap anak-anak didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, menciptakan anak-anak yang gemar dalam belajar melalui bermain yang harmonis. Yang keempat, mendidik setiap anak-anak didik yang berbudi pekerti, memiliki keterampilan dan pola pikir yang Islamnya, mulai dari usia dini. Nah, untuk mencapai tujuan dari visi misi PAUD Al-Huda ini tentunya harus ada strateginya, harus ada metode, strategi untuk merealisasikan kegiatannya untuk mencapai goalsnya ataupun tujuannya. Di mana di sini strategi dari visi misi PAUD Al-Huda itu ada 4 juga, ada 4 poin. Yang dimana untuk yang pertama, koordinasi dengan pihak terkait tentang penyusunan program, seperti misalnya guru kelas ataupun tenaga pendidikan ataupun tenaga kependidikan, dan juga dengan komite sekolah beserta mengikut sertakan orang tua dalam menjalankan atau merealisasikan programnya. Yang kedua itu mensosialisasikan program kerja ke semua pihak, yang tadi ke pihak tenaga pendidikan, ke tenaga kependidikan maupun pihak-pihak masyarakat ataupun orang tua wali peserta didik. Nah, yang ketiga itu bekerja sama dengan komite PAUD Al-Huda dalam melaksanakan program PAUD. Jadi semuanya saling bekerja sama untuk merealisasikan tujuan ataupun visi misi dari PAUD Al-Huda ini. Nah, untuk poin yang keempatnya, melaporkan secara transparan program-program yang sudah dilaksanakan ke semua pihak. Jadi, kita memaparkan secara transparan, memberitahu kepada setiap pihak, semua pihak tentang program-program yang telah dilaksanakan, bagaimana hasilnya. Nah, di situ kita akan mengevaluasinya lagi dan akan membenahi jika ada beberapa program yang belum tujuannya belum maksimal. Nah, di sini kita dapat memaksimalkannya dengan melalui melaporkannya secara transparan kepada pihak-pihak
semua pihak seperti itu. Berikutnya di sini ada latar belakang objektif dari PAUD Al-Huda, di mana PAUD Al-Huda ini didirikan pada tahun 2010 di sebuah desa yang beralamatkan Desa Badegong, Kecamatan Tepas Selatan, dengan luas tanah itu 500 meter per kubik, memiliki ruang anak dengan rasio 3 meter per kubik per peserta didik, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala sekolah, tempat UKS, ruang makan, jamban, di mana jamban tersebut memiliki air yang bersih, dan dengan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, mulai dari permainan area, sentra, ataupun permainan lainnya, kelompok, sudut, seperti itu. Nah, dan juga di PAUD Al-Huda ini memiliki alat permainan edukatif yang baik itu dibuat oleh guru sendiri maupun karya dari anak-anak maupun alat permainan yang dibuat dari pabrik. Nah, untuk fasilitas dari permainan di PAUD Al-Huda ini sangat lengkap sekali, baik itu dari permainan indoornya maupun permainan outdoornya. Semuanya jadi dapat mengembangkan berbagai konsep dalam 6 aspek perkembangan anak. Nah, selanjutnya juga memiliki ruangan pendukung keaksaraannya. Nah, di sini dalam proses pembelajarannya itu terdapat dua rombel. Dua rombel di mana dalam alokasi waktunya 120 menit, 120 jam per minggu maksud saya. Nah, untuk berikutnya, program kerja PAUD Al-Huda ini memiliki 3 rancangan ataupun rencana kerjanya. Yang pertama itu ada rencana strategi PAUD, yang kedua ada rencana operasional PAUD, dan yang ketiga itu ada rencana kerja PAUD. Nah, di mana untuk rencana strategi ataupun rentra dari PAUD Al-Huda ini itu terdiri dari beberapa poin, di mana yang pertama adalah penggandaan fisik dari PAUD Al-Huda sendiri, di mana ada penggandaan ruang kelas, penggandaan ruang kepala sekolah, penggandaan ruang kamar mandi, penggandaan ruang guru, sampai penggandaan sarana prasarana, area kegiatan, ataupun penggandaan tikar, penggandaan mobeler, penggandaan meja kursi guru ataupun meja kursi peserta didik, dan juga ada pengecatan gedung, tentunya penggandaan panjangan hasil anak, penggandaan loker belajar anak, penggandaan sangkutan tas, penggandaan kipas angin, penggandaan printer, ataupun penggandaan lain-lainnya yang dirasakan perlu dalam perkembangan ataupun dalam bentuk fisik PAUD Al-Huda sendiri, seperti itu. Nah, untuk kegiatan lainnya dalam rencana strategi ini yaitu yang kedua, peningkatan mutu, baik itu peningkatan mutu guru sampai peningkatan mutu peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada penggandaan pemberdayaan orang tua murid, di mana pemberdayaan ini ada 3 poin, ada pertemuan wali murid, penggandaan makanan tambahan, dan juga mungkin ada lomba ataupun rangkaian harian ibu. Nah, ini disangkutkan dalam pemberdayaan orang tua murid. Yang keempat itu ada pemberdayaan yayasan. Nah, untuk pemberdayaan yayasan ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan honor guru. Untuk selanjutnya itu ada rencana operasional ataupun renov dari PAUD Al-Huda. Di sini ada poin pertama untuk fisik itu mengenai sarana prasaranaan. Jadi untuk penggandaan dari sarana prasaranaan di PAUD Al-Huda sendiri, baik itu penggandaan taman di halaman ataupun pengecatan gedung, penggandaan buku perpustakaan, penggandaan rak buku perpustakaan, ataupun penggandaan alat bermain di PAUD Al-Huda sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada peningkatan mutu guru, di mana ini ada diklat kurikulum, diklat kepala sekolah ataupun guru, lomba kreativitas guru, lomba guru bercerita, KKG, K3RA, dan juga ada gugus. Nah, untuk selanjutnya ada juga pelatihan model pembelajaran dan juga ada studi banding. Nah, untuk yang kedua itu ada perkembangan mutu dari peserta didik sendiri, misalnya seperti pentas seni, lomba dalam rangkaian
HUT RI ataupun lomba mewarnai, lomba dalam rangka Hari Ibu ataupun HAN, dan juga ada peringatan Maulid Nabi tentunya, dan juga ada peringatan Isra Mi'raj serta memperingati 1 Muharram. Yang selanjutnya itu ada memberdayakan orang tua. Nah, memberdayakan orang tua murid ini seperti misalnya pertemuan wali murid, penggandaan makanan, tambahan, dan juga mungkin kepanitiaan pentas seni sendiri seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada kerjasama instansi terkait, seperti misalnya permintaan pusat, dinas pendidikan di Kabupaten Simelu, habis itu Kemenak Simelu ataupun Puskesmas terkait di PAUD Al-Huda sendiri seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemberdayaan yayasan. Nah, untuk pemberdayaan yayasan ini misalnya seperti peningkatan kesejahteraan ataupun penaikan guru honor. Yang selanjutnya itu ada rencana kerja ataupun renja dari PAUD Al-Huda, di mana di sini dalam bentuk fisik itu ada sarana prasaranaan. Nah, dalam sarana prasaranaan ini bersumber dana dari pemerintahan ataupun dari yayasan, di mana dalam penggandaan taman di halaman, pengecatan gedung, penggandaan rak buku ataupun penggandaan pustaka. Nah, untuk peningkatan mutu guru, diklat kurikulum dan karakter misalnya seperti ataupun seminar, lomba kepala berprestasi, lomba guru berprestasi, KKG, studi banding, ataupun diklat kepala sekolah dan juga guru RA. Nah, di mana di sini sumber dananya dari sekolah ataupun dari pemerintah terkait seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan orang tua, di mana di sini pemberdayaan orang tua murid ini seperti misalnya pertemuan wali murid, penggandaan makanan, panitia pentas seni ataupun panitia akhir tahun, seperti misalnya ada lomba ekstrakurikuler seperti itu. Nah, ini sumber dananya dari dana BOS. Soalnya itu ada kerjasama instansi terkait. Nah, untuk kerjasama instansi terkait ini seperti misalnya pemerintahan pusat, dinas pendidikan kota Sinabang ataupun di Simelu, Kemenak kota Simelu, dan juga Puskesmas. Ini dananya dari dana BOS seperti itu. Nah, untuk pemberdayaan yayasan itu dananya tentunya dari yayasan sendiri ataupun diambil dari dana BOS seperti itu. Di sini ada anggaran dana dari PAUD Al-Huda. Di PAUD Al-Huda ada terdapat 2 anggaran dananya, di mana ada dana biaya operasional dan ada biaya personal. Nah, untuk biaya operasional ini itu berasal dari pemerintahan ataupun yayasan setempat, dan juga untuk biaya personal ini itu dari peserta didiknya sendiri, misalnya seperti uang SPP ataupun pembelian uang baju sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di PAUD Al-Huda memiliki kalender tersendiri, di mana kalender PAUD Al-Huda ini itu sesuai dengan kalender dari pemerintahan Republik Indonesia ataupun dari pemerintahan setempat seperti itu, disusun sesuai dengan kalender-kalender pendidikan nasional seperti itu. Selanjutnya di sini ada STOK PAUD Al-Huda sendiri, di mana untuk kepala sekolahnya ada Ibu Esi Rosita, SPD, MPDE, MPD. Nah, untuk wakil kepala sekolahnya itu ada Ibu Syafitri, SPD. Untuk sekretaris sekolah itu ada Ibu Lisa Sumaida, SPD. Untuk bendahara sekolah itu ada Ibu Emawati, SPD. Dan untuk komite sekolah itu ada Bapak Rosmidin, SPD. Nah, untuk operator sekolah sendiri itu ada Ibu Siska Andina, SPD. Untuk guru kelas sekolah sendiri itu ada beberapa, ada berjumlah 17 orang yang dimana ada
sebagai guru PNS, guru pendamping muda, ada juga yang guru kontra ataupun yang bakti. Berikutnya di sini ada data siswa ataupun data peserta didik, di mana di sini pada tahun 2011 ataupun awal pembukaan sekolah itu ada jumlah 20 peserta didik ataupun 20 siswa, di mana perempuannya 10 dan laki-lakinya 10 orang. Nah, pada tahun 2012 sampai 2020 sekarang, untuk data siswa ini semakin meningkat, di mana semakin banyak peserta didik yang didaftarkan di PAUD Al-Huda. Berikutnya di sini ada data guru dan pegawai. Nah, untuk data guru ini di mana untuk kepala sekolahnya sendiri itu PNS dan juga ada wakilnya itu PNS, ada guru kelas itu berjumlah 6 orang PNS dan 5 orang guru pendamping, di mana ada 3 orang guru pendamping aja dan ada 3 orang guru pendamping muda. Nah, selanjutnya itu ada 1 orang operator sekolah, di mana beliau masih kontrak, dan ada 3 orang guru yang masih bakti di TK Al-Huda ini. Berikutnya di PAUD Al-Huda juga memiliki tata tertib, di mana tata tertib ini memiliki 3 golongan, di mana tata tertib untuk anak murid di PAUD Al-Huda ini ada untuk tata tertib orang tua dan ada juga tata tertib untuk guru ataupun pegawai. Di mana untuk tata tertib anak sendiri itu pertama datang ke sekolah pada pukul 8 pagi, pulang pada pukul 10 dan juga datang ke sekolah dalam berpakaian seragam sekolah sesuai dengan yang sudah diberikan kepada peserta didik. Nah, untuk tata tertib orang tua sendiri itu selalu mengantar anaknya ke sekolah dan juga selalu menjemput anak pada saat pulang sekolah serta memotivasi anak untuk rajin datang ke sekolah. Nah, berikutnya tata tertib guru ataupun pegawai sendiri itu datang ke sekolah pada pukul 7.30 WIB dan pada saat begitu juga membersihkan kelas serta membuat prota, prosem, RPPM serta RPPH dan juga tentunya memakai seragam yang rapi. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi mengenai perkembangan program kerja dari PAUD Al-Huda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.